Kan nggak langsung nyalahin mamanya tuh. Ya nanya mamanya, "Ma, bener nggak tanggal pembukaan magangnya, pendaftaran, pembukaan blokir instruksi khusus itu Bea Cukai hanya menerima mandat dari instansi ada Lartas Border, ada Lartas Post Border." Dasarnya udah jelas belum? Kalau misalnya dasarnya nggak jelas, ya memang penipuan. Nah, yang mana? Nah, ya bener. Nah, yes, finish streak. Nah, kembali lagi di program kita Ulti Update Lintas Informasi Kepabeanan dan Cukai. Jam istirahat emang paling enak buat menghilangkan penat. Enak cari nyari saiki, work life balance. Jadi work hard, play hard. Oke. Nah, ini aku main game ini win streak gampang. Jadi berharap pertanyaan dari teman-teman lumayan sulit lah. Jadi kita mulai dari pertanyaan pertama. Gini mas, ada yang nanya, Min, mahasiswa Fakultas Hukum bisa magang di Bea Cukai Perak kah? Kalau bisa ngajuinnya gimana? Nah, jadi gini, kalau untuk magang mahasiswa di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, karena Bea Cukai termasuk salah satu instansi eselon 1 di Kementerian Keuangan, diajukan melalui magang.kemenku.go.id. Nah, jadi di situs tersebut, nanti teman-teman mahasiswa yang mau mengajukan magangnya bisa ngecek tanggal pembukaan magangnya, pendaftaran, unggah berkas, sampai dengan pemilihan tempat magangnya teman-teman mahasiswa yang akan melakukan magang di Kementerian Keuangan. Dan juga nanti yang harap diingat oleh teman-teman mahasiswa bahwa permintaan magang di situs tersebut bersifat free atau gratis. Oh my god! Wow! Jadi teman-teman bisa mengajukan melalui link tersebut, nanti diikuti proses selanjutnya seperti apa. Pertanyaan selanjutnya? Pertanyaan selanjutnya ada nih yang nanya, halo kak, mau tanya untuk proses buka blokir instruksi khusus gimana ya? Yang ini yang perlu diketahui oleh teman-teman semua, bahwa proses ekspor impor itu berkaitan dengan berbagai instansi, tidak hanya dengan Bea Cukai. Misalnya ada dengan Bank Indonesia, itu terkait devisa hasil ekspor, Kementerian Perdagangan, dan juga kementerian-kementerian yang lain. Pembukaan blokir instruksi khusus itu Bea Cukai hanya menerima mandat dari instansi tersebut yang melakukan blokir. Tapi yang perlu dicek teman-teman sekalian, nanti blokirnya itu di instansi mana. Karena sekali lagi kegiatan ekspor impor itu kan luas sekali, tidak hanya berkaitan dengan Bea Cukai. Selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya nih kak, saya sering kena post border, itu maksudnya apa ya? Katanya perlu diurus. Ya, untuk post border ini bagus juga pertanyaannya untuk teman-teman semua, juga sebagai pengetahuan. Jadi secara konsep Lartas itu dibagi menjadi dua. Ada Lartas Border, ada Lartas Post Border. Lartas Border yang pertama itu dokumen larangan pembatasan. Lartas itu larangan pembatasan. Lartas Border itu harus dipenuhi ketika teman-teman mau melakukan kegiatan impor. Sebelum sending PIB harus sudah mempunyai dokumen Lartas dari instansi terkaitnya. Karena nanti pengawasannya memang dilakukan oleh Bea Cukai. Jadi untuk Lartas Post Border ini, itu Lartas yang pengawasannya dilakukan oleh instansi terkait dan dilakukan ketika sudah custom clearance. Sebelum PIB di-sending ke kita, itu kalau teman-teman tidak ada dokumen Lartasnya itu bisa. Tetapi tidak kami sarankan karena kita tidak tahu kapan setelah custom clearance itu perusahaan akan dicek barangnya oleh instansi terkait. Jadi bedanya itu, Lartas Border itu dicek oleh Bea Cukai dan harus dipenuhi sebelum mengajukan dokumen kepabeanan. Kalau Lartas Post Border itu pengawasannya dilakukan oleh instansi terkait dan dilakukan setelah proses custom clearance. Dalam hal ini kalau impor, custom clearance itu ketika sudah SPPB. Surat pemberitahuan pengeluaran barang. Seperti itu. Selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya nih Kak, bagaimana cara mengajukan banding pengadilan pajak karena keberatan kita ditolak? Jadi di Bea Cukai sendiri itu ada mekanisme setelah penetapan oleh pejabat, ada mekanisme keberatan dan juga banding. Apabila keberatan itu keputusannya masih dirasa kurang memenuhi apa yang diinginkan oleh perusahaan, bisa melakukan banding.
itu diajukan ke pengadilan pajak maksimal 60 hari sejak putusan keberatannya diterima. Yang harus dijadikan atensi di sini, kalau keberatan Bapak Ibu atau teman-teman semua bisa menggunakan jaminan seperti custom bond, bank garansi, atau corporate garanti. Tetapi kalau untuk banding tidak bisa menggunakan jaminan, jadi harus dibayar. Minimal harus dilakukan pembayaran 50%. Dan itu nanti diajukan ke pengadilan pajak. Nanti di sana proses bandingnya, ada sidang dan segala macam. Nah, jadi pengajuannya seperti itu. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, syarat untuk mengajukan PEB manual gimana? Nah, ini pertanyaannya lumayan berat dibanding sebelum-sebelumnya. Jadi ya mohon maaf saya buka contekan dikit ya. Soalnya ini ada nomor peraturannya, takut salah. Jadi berdasarkan Perdirjen BC nomor 19 tahun 2023 tentang tata laksana kelangsungan layanan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jadi di situ mengatur situasi mana atau kapan PEB manual itu bisa digunakan, karena tidak semena-mena ketika ada error, apalagi errornya kan kita tidak tahu hanya di satu kantor atau di seluruh kantor di Indonesia. Jadi di situ ada beberapa kriteria yang harus memenuhi bahwa keadaan itu bisa dianggap sebagai kahar atau force majeure dan bisa digunakan mekanisme PEB manual. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya bisa membaca di Perdirjen 19 tahun 2023 karena memang kita kan sistemnya sudah online semua dan tidak semena-mena ketika ada gangguan beberapa saat itu bisa langsung dimanualkan karena jumlahnya kan banyak banget ini. Jumlah PEB, apalagi ya PEB ya, kalau impor mungkin nggak terlalu banyak, cuma kalau PEB itu kan sangat peka waktu juga, jadi tidak bisa sembarangan langsung diputuskan untuk menggunakan PEB manual ya, jadi kurang lebihnya seperti itu jawabannya. Ada lagi nih, itu dong tolong urusin teman saya kena pajak nggak jelas cuman karena punya HP pribadi. Nah ini, jadi harus diurut lagi nih. Misalnya ada temennya yang katanya kena pajak, dicek dulu dasarnya udah jelas belum. Kalau misalnya dasarnya nggak jelas, ya memang penipuan. Terkait pungutan resmi HP, jadi Bea Cukai itu hanya berwenang mendaftarkan HP yang dibawa oleh penumpang di terminal kedatangan, dan itu ada dasarnya nanti pengenaan pajaknya. Jadi sebelum dibayar itu nanti ada dokumen namanya billing, nanti di situ ada kode billing yang bisa dibayar, dan itu uangnya masuk ke rekening kas negara, tidak ada yang ke rekening perorangan, apalagi atas nama pribadi, nggak ada, semuanya langsung masuk ke rekening kas negara. Jadi ya harus pinter-pinternya teman-teman semua, kalau begitu ada dokumen untuk membayar atau nominal tertentu nggak langsung dibayar atau nggak langsung transfer, harus dicek dulu. Ya kan podonya kayak gini loh, sampean dapat SMS mama minta pulsa, ya kan nggak langsung nyalahin mamanya tuh, ya nanya mamanya, ma bener nggak sampean minta pulsa. Ya sama case-nya kayak gini, paling nggak jenengan nanya ke kita ini dokumennya resmi apa enggak. Kalau misalnya resmi, ya itu kewajiban Anda untuk membayar. Kalau enggak, ya penipuan, kayak gitu aja. Nggak usah terlalu ribet ya. Selanjutnya, Kak, nggak adain kelas alur proses pengeluaran peti kemas kah? jadi untuk kelas ini teman-teman, jadi kemarin di akhir tahun 2024 kita melakukan survei ke semua pengguna jasa. Jadi di survei itu kita menanyakan topik mana saja yang akan dibahas sebagai materi kelas kepabeanan selama tahun 2025. Untuk yang materi pengeluaran peti kemas, nanti kita cek apakah itu termasuk atau tidak yang dipilih teman-teman pengguna jasa untuk dipelajari bersama di kelas kepabeanan. Tapi yang jelas nanti di akhir tahun 2025 ini kita akan melakukan survei lagi, kira-kira materi apa saja yang akan disampaikan untuk tahun 2026. Nah, nek ono link kayak gitu, yang ngisi. Jadi biar tahu kita kebutuhan teman-teman itu, pengetahuan terkait hal apa. Jangan sampai kita ngasih materi yang sebenarnya teman-teman nggak terlalu butuh.
kita kan lebih enak kalau kita tahu materinya teman-teman yang butuh itu apa. Nah, jenengan isi survei semuanya, ya kita ngasih materinya itu. Kita melayani juga sesuai dengan keinginan, teman-teman pengguna jasa juga makin pinter. Kan enak toh? Nah, udah semua ya. Nanti teman-teman yang masih mempunyai pertanyaan terkait kepabeanan bisa nulis di komentar, nanti kita akan jawab di episode selanjutnya.